Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang menggetarkan jiwa. Inilah sosok yang mulai mendekat ke kamu. Siapakah dia? Kita akan coba cek ya. Nanti kita akan coba cek juga inisial dan zodiak-zodiaknya dan siapa dia ya. Oke. Dan kalau bisa nanti kita juga akan lihat ciri-cirinya jika kartunya keluar ya. Oke. Baik teman-temanku, kita akan coba cek di sini, tapi ingat ya buat kamu semuanya, ini adalah baca energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku berharap juga buat teman-temanku semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek di sini ya. Menggetarkan jiwa, sosok ini mulai mendekat ke kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Untuk zodiak-zodiak dari kartu tarot ini kita akan lihat juga ya. Nanti di akhir readingan aku akan cek zodiak yang kuat energinya dengan kamu. Oke, di sini ada Aries, Leo, Sagi. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri, dan ini ada Libra. Ya, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Nah, kalau aku lihat di sini ada Eight of Wands. Ada seseorang yang mungkin tiba-tiba ya mungkin datang ke hadapan kamu. Tiba-tiba aja mengungkapkan cintanya ke kamu. Ya mungkin padahal ya, kamu dengan dia itu baru berkenalan, baru ketemu. Ya mungkin baru ketemu di sosial media atau baru dikenalkan oleh teman gitu ya. Tiba-tiba aja dia suka gitu loh. Ya suka, mungkin berteman, cerita sama kamu ya. Komunikasi udah mulai intens, saling tukar-tukar nomor WhatsApp, terus udah chatting-chattingan ya. Dan pada akhirnya ya dia mungkin ngerasa nyaman sama kamu ya. Terus dia mencoba untuk mendekati kamu dengan cara ya dia memberikan perhatian kepada kamu. Dia intinya membuat kamu bahagia. Dia akan begitu sangat menghargai kamu ya. Jadi seseorang ini kalau aku rasakan ya, dia akan selalu memberikan kejutan-kejutan kecil buat kamu. Oke. Nah, nah di sini ada Seven of Cup. Dan seseorang ini sebenarnya dia punya banyak pilihan, ya. Mungkin saja kamu tahu nih, dia ini seseorang yang punya banyak teman. Terus kamu juga tahu dia ini orang yang friendly gitu ya. Terus kamu nggak akan menyangka nih kalau dia akan menyukai kamu. Apalagi dia ini orang yang seperti public figure gitu ya. Nah, di situ kamu beranggapan, benar nggak kamu suka sama aku gitu. Seakan-akan ada keraguan dari diri kamu. Atau dia di sini yang ragu karena kamu yang punya banyak pilihan gitu ya. Jadi arti kata di sini intinya energi ini juga bisa vice versa. Oke? Dan aku juga melihat ya di sini ada Ace of Cup. Saat tadi aku katakan di sini banyak pilihan dia atau kamu ya. Tapi di sini ada kesempatan untuk kamu dengan dia. Seseorang ini punya waktu deh, punya kesempatan ya untuk mungkin bersama dengan kamu, dekat dengan kamu. Dia pengen mendekat ke kamu. Dia pengen menunjukkan perasaan dia tuh ke kamu itu cukup besar. Ya, seolah saat dia sudah menjadi milik kamu, dia tidak akan membiarkan kamu pergi dari dia ya. Tidak akan membiarkan kamu itu diambil orang lain juga ya. Arti kata dia juga punya tanggung jawab terhadap kamu. Kalau dia laki-laki, kalau dia seorang perempuan ya, dia akan benar-benar menunjukkan kalau dia itu adalah orang yang benar-benar setia terhadap kamu. Ya, kalau misalnya nih, kalau kamu punya masalah gitu ya, terpuruk dari segi keuangan, dia mungkin tidak akan meninggalkan kamu. Bahkan dia pengen berjuang bersama-sama dengan kamu. Ya, itulah bentuk mungkin dari tanggung jawab yang dia miliki di sini. Oke. Nah, jadi ini yang aku rasakan.
Terkadang walaupun ada keraguan ya di dalam dirinya dia ataupun kamu, tapi di sini dia akan dikuatkan oleh pemikiran dia, dikuatkan oleh hatinya dia, dikuatkan oleh apa yang dia lihat dari kamu begitu ya. Dan seseorang ini seperti begitu sangat memikirkan kamu, ya sangat memikirkan kamu. Dia mencoba untuk kayak menjauh nih dari kamu ya. Terus dia mencoba untuk bahkan on off gitu ya. Beberapa kali dia on off, tapi tetap saat dia off ya dengan kamu, dia kepikiran terus nih bersama kamu. Kepikiran terus tentang kamu, seolah-olah dia nggak bisa nih hidup tanpa kamu gitu. Itu ya bayangannya ya. Jadi kalaupun di sini ada antara kamu dengan dia yang LDR-an atau ketemu di sosial media. Nah, kalau dia memang benar-benar menginginkan kamu walaupun ketemu di sosial media ya, kalau dia tulus, dia akan datang ke kamu sesegera mungkin. Dia tidak akan menunda-nunda waktu itu. Kalau dia udah ngerasa cocok sama kamu. Tapi ada mungkin seseorang yang arti kata dia kayak menunda-nunda, banyak alasan, ya kamu pertimbangkan lagi. Arti kata seseorang itu mungkin hanya mencari sebuah kesenangan gitu loh, atau manfaat untuk diri dia. Jadi kita bisa menilai dari situ. Nah, makanya di sini ada seseorang ya walaupun dia itu kenalan dengan kamu di sosial media atau dikenalkan oleh teman atau mungkin dia orang teman lama gitu ya. Nanti kita akan lihat siapa dia. Nah, dan ini ya, jika dia kayak benar-benar ya karena memikirkan kamu, maka dia akan datang ke kamu dengan sesegera mungkin gitu loh. Arti kata dia adalah orang yang tulus. Dan yang terpenting, dia tidak akan membicarakan masalah apalagi kalau laki-laki ya, tidak membicarakan masalah uang 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 gitu loh. Tapi kalau dia laki-laki membicarakan soal uang dengan kamu, terus apalagi dia mencari kesempatan untuk bisa memakai uang kamu, itu adalah orang yang mencari kesempatan, memanfaatkan kamu. Kamu harus sadar itu. Jangan kamu terbuai oleh rayuannya dia, ya. Jadi kalau dikatakan dia tulus, dia akan benar-benar kalau dia laki-laki dia pasti akan benar-benar membahagiakan kamu. Dia tidak akan menyusahkan kamu. Begitu juga dia kalau perempuan, sama halnya gitu loh. Dia tidak akan memanfaatkan kamu dari segi uang juga gitu loh. Ya. Terkecuali misalnya kamu udah lama dekat, udah kenal sama keluarganya, terus kamu tahu nih tentang keadaan keluarganya dia. Nah, mungkin ada keinginan kamu untuk membantu dia, mungkin membiayai dia, apalagi dia seorang perempuan, itu nggak masalah gitu loh. It's okay, karena kamu sendiri yang menginginkannya, bukan meminta dari dia, bukan dia yang meminta begitu ya. Nah, kita harus bisa bisa bijak ya dalam menyikapi eh, tindakan-tindakan seseorang terhadap kamu, oke? Nah, itu. Di sini ada Three of Pentacles. Ada seseorang ya, yang awalnya dia mungkin jadi teman-teman kerja atau dia ini adalah seseorang rekan kerja. Karena seperti ada terjadi sebuah hubungan kerjasama. Kerjasama dalam dunia pekerjaan, entah itu bisnis. Tetapi yang membuat kamu kaget dan mungkin ini juga menggetarkan jiwa kamu. Dia menyukai kamu. Ya, dari mana kamu bisa tahu gitu ya? Mungkin kamu akan lihat red flag dari dia. Dia mulai perhatian sama kamu, dia mulai tanyain kamu apa kabar, kalau nggak ketemu kamu 1 hari aja. Dia udah nelpon kamu, dia udah calling kamu, dia udah chatting kamu, nanyain kabar kamu gitu ya. Nah itu pertanda seseorang kayak punya perhatian ke kamu, arti kata dia punya rasa gitu loh. Ya, tidak dipungkiri ya, kalau orang yang jatuh cinta pasti dia merasakan hal itu. Ya, arti kata mungkin dia kayak kayak ngerasa, "Oh, kalau nggak ketemu kamu kayaknya aku kepikiran kamu deh," gitu ya. Kalau dengan kamu itu jiwaku jadi tenang, aku jadi nyaman, aku damai gitu loh. Jadi mungkin saja kamu itu selalu memberikan kasih sayang yang full kepada dia dan kamu tulus sehingga membuat orang-orang nyaman di samping kamu. Ya, ini yang terbaca. Oke. Jadi seseorang ini kalau dikatakan ya orang yang mungkin awalnya ya karena keseringan ketemu ya, apalagi udah jadi rekan bisnis, terus sama-sama single lagi. Nah ini, tapi ini juga apa ya, kayak terbaca juga kalau kamu yang benar-benar seperti ada yang sudah menikah atau sudah punya pasangan bahkan ya, entah itu pacaran atau apa ya. Karena kesering ketemu, tiba-tiba aja dia ungkapin perasaan, tiba-tiba aja dia ngajak ngedate, terus tiba-tiba aja dia kayak menunjukkan, ekspresikan gitu ya, tindakan dia ke kamu. Arti kata ada suatu hal yang memang dia inginkan dari kamu, ya.
ternyata dia juga punya alasan ingin mendekat ke kamu. Karena jika seseorang sudah punya pasangan ya, terus dia menginginkan kamu, itu pertanda seseorang hanya mencari kepuasan. Karena dia masih tetap menjalin hubungan dengan pasangannya dan dia tidak ingin berpisah dari pasangannya. Jika seseorang tidak mau berpisah dari pasangan sahnya, tapi dia tetap menginginkan kamu untuk menjadi pasangannya gitu ya. Arti kata dia masih mencari keuntungan, ya. Arti kata dia masih membutuhkan pasangannya. Entah itu dari segi apapun, entah itu dari segi materi, entah itu dari segi, intinya ada yang diuntungkan dari dia, ya. Nah, itu. Jadi kamu pertimbangkan lagi. Makanya di sini ada kartu justice. Kamu harus benar-benar mencari sebuah keadilan untuk diri kamu nantinya. Jika kamu ketemu dengan seorang seperti itu, ya. Misalnya nih dia punya pasangan nih, ya, terus dia suka sama kamu. Apakah kamu mau menerima dia? Ya mungkin namanya manusia terkadang kan ya kita nggak bisa memastikan. Ya kita kayak merasa senang sama dia, kita merasa nyaman, ya. Terkadang cinta itu membutakan mata kita. Ya, di situ kamu harus bisa buat keputusan ya agar nantinya jangan membuat kamu akhirnya kecewa dan tersakiti oleh keputusan kamu sendiri. Karena seseorang ini, dia tidak akan memikirkan, dia akan mendekat ke kamu karena kepentingan dia juga gitu loh. Hanya kesenangan dia aja yang dia pikirkan, ya. Dia tidak akan memikirkan kita. Jadi kamu sebaiknya jika dia sudah punya pasangan, pikirkan terlebih dahulu. Apakah layak buat kamu? Apakah pantas ya? Sehingga nantinya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita ke depannya. Oke? Nah, ini ada kartu justice, ibarat kata itu ya sebelum kamu bertindak, pikirkan terlebih dahulu. Sebelum kamu memutuskan sesuatu, pikirkanlah terlebih dahulu, ya. Karena seseorang ini dia akan menggetarkan jiwa kamu, dia akan membuat kamu kelepek-kelepek gitu ya, membuat kamu jatuh cinta kepada dia, bahkan berambisi kepada dia ya. Karena mungkin omongannya itu kayak menyentuh hati kamu dan menarik energi kamu untuk dia gitu loh. Ya, sehingga akhirnya kamu sulit untuk move on dari dia. Oke? Nah, kita akan coba lihat dari kartu percintaannya kamu di sini. Seperti apakah yang akan terbaca untuk kedepannya? Ya, oke. Fokuskan dia, orang yang kau pikirkan. Ya, oke. Di sini ada the chaser. Four of abandonment, chasing codependencies. Aku melihat ya beberapa dari kamu ada yang terkoneksi dengan seseorang yang memang sudah menjadi single parents, mohon maaf, duda atau janda begitu ya. Dan seseorang itu begitu sangat mandiri sekali. Nah, terkadang banyak ya orang-orang yang menyukai seorang yang single parents gitu ya, entah itu duda atau janda. Ya kenapa? Karena dia itu terlihat mandiri. Dia terlihat orang yang mungkin bisa berjuang sendiri, apalagi dia ya seseorang perempuan yang sudah punya anak bahkan ya, tapi dia bertahan. Jadi seseorang ini terkadang membuat kamu itu ngerasa kagum. Karena mungkin apalagi yang perempuan nih, kamu perempuan punya anak gitu ya, tapi kamu bisa menyanggupi gitu loh untuk menafkahi, ya bekerja, mengurus semuanya gitu, itu sanggup. Makanya membuat para lelaki itu kagum terhadap orang seperti itu karena kemandiriannya, ya. Nah, itu bisa saja kamu yang mulai mendekat ke dia atau dia mulai mendekat ke kamu. Atau kamu di sini ya seseorang yang mohon maaf single parents ya. Sehingga membuat orang merasa kagum terhadap kamu. Sehingga mereka mulai mendekat ke kamu, ya. Dan dia akan mengungkapkan rasa kagumnya ke kamu. Dan itu membuat jiwa kamu bergetar gitu loh. Oh, nggak biasa-biasa ya orang seperti ini jujurnya gitu loh. Sementara pasangan kamu yang dulu tidak pernah untuk memuji kamu, ya, tulus kepada kamu, tapi saat ada seseorang yang memuji kamu, kamu kayak merasa sangat dihargai. Oke? Nah, di sini juga ada shock, sudden change, shocking news, surprise. Kamu akan terkejut ya, kamu akan kaget ya terhadap seseorang yang mulai mendekat ke kamu. Dia ini mungkin dikatakan orang yang mungkin satu frekuensi juga sih sama kamu atau dia mirror juga sama kamu ya. Mirrornya dari segi apa? Mungkin dia juga pernah disakiti atau dia pernah dikecewakan juga sehingga pada akhirnya ya dia ketemu kamu itu seolah-olah aku ketemu nih sama seseorang yang sehati dengan aku gitu ya. Sehati dan sejiwa gitu ya. Terus senasib juga gitu. Jadi seolah itu membuat kamu kayak ngerasa shock aja mendengar
Saat itu pertama sih kan, kamu itu, mengetahui tentang dia itu baik-baik saja, orang yang tidak punya masalah. Ternyata ya masa lalunya itu ya tidak jauh beda dengan kamu, dan itu membuat akhirnya kamu dengan dia lebih menghargai hubungan ini nantinya. Ya, itu yang akan membuat kamu dengan dia bahagia. Semoga ya. Oke. Apalagi di sini ada to be the row, have faith. Ya. Di sini aku melihat love is coming. Cinta ini akan datang. Surprise invitation, ya, struck by love, ya. Intinya kamu akan benar-benar menemukan sebuah jalan, ya, terhadap cinta yang akan segera mendekat ke kamu. Seseorang ya mungkin ya, seseorang yang mulai mendekat ini ya mungkin saja dia akan memberikan rasa nyaman walaupun di awalnya ada keraguan ya. Awalnya ada keraguan, tapi setidaknya seseorang ini kayak benar-benar memiliki rasa yang cukup besar kepada kamu, ya. Di sini aku melihat seseorang ini kayak udah siap, udah kayak dia udah mapan ya, dia udah mapan, dia seperti udah menyiapkan segalanya ya untuk bisa berkomitmen dengan kamu. Kalau dia seorang laki-laki mungkin saja dia sudah menyiapkan mungkin rumah, mobil, tabungan begitu ya. Ininya dia tidak akan membiarkan kamu itu susah hidup bersama dia gitu ya. Jadi seseorang ini kayak benar-benar punya tanggung jawab yang besar terhadap kamu ya. Bisa saja dia akan menaikkan derajat hidup kamu juga ya di sini. Oke. Nah, di sini ada coffee cup. Ada meeting and talking. Aku melihat juga di sini ada building friendship. Ada beberapa dari kamu ya, awalnya berteman dengan seseorang ini. Jadi dia kayak merasa nyaman sama kamu, dan kamu adalah seseorang ataupun dia adalah seseorang yang begitu sangat perhatian sama kamu. Ya, saat kamu dalam kesusahan, saat kamu dalam kesedihan, selalu ada dia. Dan dia selalu menghibur kamu. Dia selalu membuat hari-hari kamu itu cerah seperti pelangi begitu ya. Nah, itu ternyata rasa-rasa itulah yang membuat kamu kayak ngerasa ada feel connection dengan dia. Kok bisa aku ya mikirin dia? Kok aku bisa ya mimpiin dia? Terkadang saat tidur aku suka suka galau sendiri gitu loh. Kalau udah nggak ketemu dia, kayaknya uring-uringan gitu ya. Kalau misalnya dia nggak ada chatting atau telepon, ya itu kayak aku galau gitu ya. Nah, itu yang membuat kamu bingungnya di situ. Jadi makanya di sini kamu berasumsi, jangan-jangan aku suka dia. Nah, ternyata dia juga seperti itu. Kenapa? Mungkin dia kayak merasakan hal yang sama, ya ternyata kamu dengan itu mungkin juga punya chemistry. Kamu dengan dia mungkin juga satu circle gitu ya. Sehingga akhirnya ya takdir akan mempersatukan kamu dengan dia. Takdir akan mempertemukan kamu dengan dia ya. Nah, di sini ada separation. Ini juga ada beberapa dari dia itu ya terkadang dia sudah pernah terkoneksi dengan kamu, tapi dia mencoba untuk meninggalkan kamu, ya. Seseorang ini seperti ingin menguji, benar nggak aku itu tulus sama kamu? Benar nggak aku itu bisa tanpa kamu gitu ya? Ternyata saat dia meninggalkan kamu, dia begitu merindukan kamu, missing you, dan dia punya kondisi yang begitu sedih gitu ya saat dia jauh dari kamu. Kenapa? Karena dia ini sudah ketergantungan sama kamu. Saat dia ataupun kamu ya ini bisa kebolak-balik ya energinya. Dalam keadaan sedih, itu selalu ada kamu untuk menguatkan dia. Makanya dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Dia selalu ingin berada di samping kamu di sini. Oke, ini missing you, thinking about you. Dia selalu mikirkan kamu di sini. Ya. Ini ada poker face. Taking a chance, raise an option, not showing hand. Aku melihat juga beberapa dari kamu di sini ya, terkadang saat saling meninggalkan, kamu juga galau, kamu juga bingung ya. Terkadang ada rasa kayak ingin ya udahlah aku menyerah gitu. Ada seperti itu. Namun pada akhirnya sosok ini akan datang lagi ke kamu. Dia akan menggetarkan jiwa kamu lagi. Ya, mungkin saja dia tidak bisa hidup tanpa kamu ya. Dia tidak bisa di sini. Oke. Nah, kita akan coba lihat di sini untuk inisialnya ya. Inisialnya siapa? Oh, udah muncul ya. Kita ambil satu lagi. Ya, oh banyak ya. Nggak apa-apa. Ingat ya, ini ada dua kategori ya. Jadi ada inisial dan ini orangnya. Tapi pilih aja salah satunya mana yang resonate buat kamu. Jika tidak ada semuanya, ya arti kata tidak resonate ya. Ini ada inisialnya Q dan R. Orang baru, kenalan teman ya. Ini orang baru yang dikenalin oleh teman kamu. Ya, bisa jadi ya.
Jadi seseorang ini mungkin yang aku katakan tadi mungkin kenalan dari sosial media, mungkin telepon-teleponan, atau mungkin dari aplikasi kamu ketemunya, ya. Ternyata ya dia pengen mendekat ke kamu. Mungkin karena ngerasa udah nyaman ya, udah nyaman, udah kayak apa ya, asik aja sih dengan kamu, ngobrolnya asik, nyambung ya begitu. Ini ada I dan V. Temannya teman. Kamu punya teman dan temannya kamu itu punya teman juga gitu loh. Jadi intinya saling terkait. Di situ akhirnya kamu kayak ngerasa saat pertemuan, berkenalan ya, saling tukar nomor gitu ya. Akhirnya intens, ya terjadilah sebuah rasa. Semoga aja itu adalah jalan bagi kamu dengan dia untuk bertemu atau berjodoh ya. Ada N dan N aja ya, yang pernah abaikan kamu. Ini mungkin pernah orang yang terkoneksi dengan kamu, ya. Dan dia pernah sih ngabaikan kamu, seolah-olah dia kayak ngerasa, "Ah, kamu nggak penting," gitu. Ternyata dia kepikiran kamu nih saat ya mungkin saat kamu, tidak bersama dia, ya dia kepikiran kamu. Ini ada M, orang yang dibenci. Nah, mungkin saja saat kamu diabaikan, ya kamu benci dia atau dia benci kamu, ya. Tetapi ternyata ya benci itu membuat perasaan kamu berbalik. Makanya jangan terlalu benci-benci gitu ya. Benci boleh, tapi biasa aja. Jangan terlalu membenci karena jika benci, benci itu tahu kan artinya benar-benar cinta, ya. Nah, ada dan E dan X, orang baru. Ya, kamu mungkin memilih orang baru ya karena capek dengan orang-orang di masa lalu. Oke. Ini ada W, G, mantan yang pernah menyakiti. Nah, mantan kamu ini kayak pengen datang lagi ke kamu, pengen balik lagi ke kamu, ya. Karena dia kayak ngerasa kamulah yang terbaik. Kamulah yang mungkin orang yang bisa memahami dia begitu ya. Nah, ini dia. Oke, kita akan coba lihat zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu ya. Siapakah dia? Ada Leo, ada aku Aries, ada Pisces, ada Taurus, ada Gemini. Itu zodiak yang kuat koneksinya ke kamu ya. Tapi ingat ya, buat teman-temanku, ya jika tidak resonate, kamu ambil positifnya, buang negatifnya. Dan jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu. Semoga bisa membuat kamu terhibur dan bisa mengafirmasikan, aku pengen orang yang begini, aku pengen orang yang begitu gitu ya. Dan orang ini akan menggetarkan jiwa kamu nantinya. Oke? Buat teman-temanku, mungkin sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.